Pernahkah kamu merasa, semakin kuat kamu menggenggam sesuatu, semakin berat pula beban di dadamu? Seakan hidup berubah menjadi tali yang terus mengikat, bukan jembatan yang membebaskan. Namun, bagaimana jika aku katakan bahwa dalam kearifan Jawa kuno ada satu rahasia yang justru mengajarkan kita menang dengan cara melepaskan? Bukan menyerah, bukan kalah, tetapi sebuah kelapangan batin yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melampaui rasa memiliki itu sendiri. Rahasia itu disebut Rila lan Lila. Dua kata yang terdengar lembut, namun menyimpan daya yang mampu meruntuhkan tembok penderitaan yang paling keras. Ia bukan sekadar sikap hidup, ia adalah laku batin, jalan sunyi yang hanya dipahami oleh jiwa-jiwa yang telah lama bergulat dengan kehilangan, kekecewaan, dan pertanyaan tentang makna. Di balik kesunyian malam, para leluhur Jawa dahulu mewariskan ajaran ini bukan lewat kitab tebal, melainkan lewat bisikan, bahwa tidak semua yang dilepas adalah kehilangan, dan tidak semua yang dimiliki adalah anugerah. Rila mengajarkan kerelaan, menerima takdir tanpa menggerutu. Lila mengajarkan kelapangan, memberi tanpa berharap kembali. Namun, yang jarang diketahui orang adalah Rila lan Lila bukan tentang mematikan rasa. Ia justru tentang menguasai rasa hingga tidak lagi diperbudak olehnya. Di dunia yang mengajarkan kita untuk terus mengejar, mengumpulkan, dan membuktikan, ajaran ini terdengar seperti paradoks. Mengapa justru dengan melepas kita menjadi lebih utuh? Mengapa dengan merelakan kita justru menemukan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun? Dalam video ini kita akan menyelami lapisan terdalam dari Rila lan Lila, bukan sebagai slogan spiritual, tetapi sebagai kunci rahasia untuk hidup tanpa beban yang membelenggu jiwa. Kita akan membuka makna yang tersembunyi, menelusuri akar sejarahnya, dan memahami mengapa ajaran ini tetap hidup meski dunia berubah. Bila hatimu sedang lelah, bila jiwamu merasa terikat oleh masa lalu, atau bila pikiranmu terus berputar mencari kedamaian, maka barangkali yang kamu cari bukanlah sesuatu yang baru, melainkan keberanian untuk melepaskan. Jauh sebelum dunia mengenal kata psikologi, sebelum manusia berbicara tentang self-healing dan mindfulness, tanah Jawa telah lama menyimpan ilmu batin yang diwariskan bukan melalui buku, tetapi melalui laku hidup. Di dalam tradisi para pinisepuh, nilai seperti Rila lan Lila tidak pernah diajarkan sebagai teori, melainkan ditanamkan melalui kesederhanaan, keheningan, dan pengendalian diri. Dalam khazanah Jawa, ajaran ini berakar dari falsafah besar yang dikenal sebagai Sangkan Paraning Dumadi, kesadaran tentang dari mana manusia berasal dan kemana ia akan kembali. Manusia, dalam pandangan ini, bukan pemilik kehidupan, melainkan penjaga sementara. Segala yang datang hanyalah titipan, dan setiap titipan pada waktunya harus dikembalikan. Para leluhur percaya, penderitaan bukan muncul karena kehilangan, tetapi karena ketidakmampuan untuk merelakan. Di lingkungan keraton, terutama dalam tradisi kejawen klasik, Rila lan Lila menjadi laku para abdi dalem, pujangga, dan resi. Mereka memahami bahwa kuasa terbesar bukanlah menguasai dunia, melainkan menguasai batin sendiri. Rila berarti menerima dengan sadar, tanpa dendam, tanpa keluhan. Lila berarti memberi dengan lapang, tanpa pamrih, tanpa perhitungan. Keduanya membentuk satu kesatuan, kerelaan yang tidak pahit dan kelapangan yang tidak kosong. Dalam cerita tutur kuno, sering disebut bahwa para pertapa tidak meninggalkan dunia karena membencinya, melainkan karena telah memahami ilusi kepemilikan. Bagi mereka, segala keterikatan adalah benang halus yang tampak indah, namun diam-diam mencekik kesadaran. Seiring datangnya zaman, ajaran ini kian tersamarkan. Modernitas mengajarkan kita untuk mengikat, bukan melepaskan, menggenggam lebih kuat, bukan membuka tangan. Rila lan Lila dianggap kuno, pasif, bahkan lemah. Padahal justru disitulah letak kekuatannya. Ia mengajarkan kemenangan tanpa perlawanan.
Para sesepuh meyakini ketika seseorang mampu rila dan lila, ia telah memasuki gerbang kebebasan batin. Ia tidak lagi digerakkan oleh ego, tidak pula diguncang oleh kehilangan. Maka tak heran, ajaran ini sengaja diwariskan secara sunyi, bukan untuk semua orang, hanya untuk mereka yang siap kehilangan, demi menemukan dirinya yang sejati. Dan kini, di tengah dunia yang bising, bisikan itu kembali terdengar. Bayangkan dirimu berdiri di tepi sungai yang deras, di tanganmu segenggam pasir basah. Semakin kuat kamu menggenggamnya, semakin banyak yang jatuh dari sela-sela jari. Namun saat kamu membuka tangan, pasir itu tetap ada, tenang, tanpa paksaan. Begitulah rila dan lila bekerja dalam batin manusia. Sebagian orang mengira rila berarti kalah, dan lila berarti pasrah tanpa daya. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kebalikan. Ini adalah seni menguasai diri, bukan dikalahkan oleh keadaan. Rila adalah keberanian untuk berkata, "Aku menerima." Bukan karena terpaksa, melainkan karena sadar bahwa hidup tidak bisa selalu dikendalikan. Dalam laku Jawa, rila bukan akhir, melainkan gerbang. Ia membuka pintu bagi ketenangan karena batin berhenti melawan arus semesta. Seperti air yang mengalir mengikuti lekuk bumi, ia tetap sampai ke lautan tanpa perlu melawan. Lila, di sisi lain, adalah kelapangan memberi tenaga, waktu, bahkan perasaan, tanpa mencatat, tanpa berharap balasan. Ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang kepercayaan bahwa apa yang dilepas tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah bentuk. Namun, mengapa ajaran ini terasa begitu sulit? Karena ego dibesarkan untuk memiliki, bukan melepas. Kita diajarkan mengukur nilai diri dari apa yang kita pegang. Jabatan, harta, cinta, bahkan luka masa lalu. Dalam rila dan lila, semua itu hanyalah penampakan sementara. Ia mengajarkan bahwa penderitaan bukan datang dari peristiwa, tetapi dari keterikatan terhadap peristiwa itu. Seorang tua Jawa pernah berkata, "Sing ngiket kuwi dudu kahanan, nanging atimu dewe." Yang mengikat itu bukan keadaan, melainkan hatimu sendiri. Rila memutus ikatan itu. Lila mengisi ruang kosong dengan kelapangan. Keduanya bekerja seperti dua sayap burung. Tanpa salah satunya, kita akan jatuh, terombang-ambing antara penolakan dan keinginan. Namun, ketika rila dan lila bersatu, manusia tidak lagi menjadi korban hidup, melainkan saksi yang sadar. Dan dari kesadaran itulah, kita mulai melihat bahwa dunia tidak perlu diubah. Yang perlu dilepaskan adalah cara kita menggenggamnya. Pada titik tertentu dalam perjalanan batin, seseorang akan dihadapkan pada sebuah paradoks. Semakin ia ingin damai, semakin gelisah ia menjadi. Semakin ia mengejar kebahagiaan, semakin jauh kebahagiaan itu terasa. Inilah gerbang ujian bagi siapapun yang mulai memahami rila dan lila. Karena disinilah rahasianya tersembunyi. Kedamaian tidak datang karena dunia menjadi ringan, melainkan karena kita berhenti menambah beban di dalam batin. Banyak orang salah mengira bahwa rila dan lila berarti menoleransi ketidakadilan atau mengabaikan rasa sakit. Padahal justru sebaliknya, ini adalah keberanian tertinggi, berani merasakan tanpa terikat, berani berjuang tanpa dikendalikan hasil. Dalam laku Jawa, ini disebut ngelakoni tanpa pamrih, melakukan tanpa menuntut. Sebuah sikap yang tampak lemah di mata dunia, namun di alam batin, ia adalah singgasana kekuatan sejati. Ada pula mitos bahwa dengan rila, kita kehilangan arah hidup. Namun sesungguhnya, ketika kelekatan runtuh, yang tersisa bukan kekosongan, melainkan ruang kesadaran yang luas. Seperti langit setelah awan pergi, ia tidak menjadi hilang. Ia justru menjadi lebih terlihat. Pada tahap ini, rila dan lila bukan lagi sekadar sikap, tetapi keadaan batin. Seseorang tidak lagi bertanya,
bagaimana caraku agar hidup sesuai keinginanku, melainkan bagaimana caraku agar aku selaras dengan apa yang sedang terjadi. Disinilah kebebasan sejati lahir. Bukan kebebasan melakukan apa saja, tetapi kebebasan dari dorongan yang membelenggu. Mereka yang mencapai tahap ini tidak mudah terguncang oleh pujian, tidak runtuh oleh celaan, karena pusat hidupnya tidak lagi berada di luar, melainkan di dalam kesadaran itu sendiri. Rila dan lila akhirnya menjadi satu tarikan napas, masuk sebagai penerimaan, keluar sebagai kelapangan. Dan ketika napas itu menjadi laku, hidup pun berubah dari beban menjadi perjalanan yang hening namun penuh makna. Memahami Rila dan Lila adalah satu hal, menghidupkannya dalam keseharian adalah perjalanan yang jauh lebih menantang, karena dunia tidak akan berhenti menguji kita melalui kehilangan, pengkhianatan, kegagalan, dan harapan yang runtuh. Namun justru disitulah ajaran ini menemukan rumahnya. Langkah pertama adalah menyadari keterikatan. Perhatikan apa yang paling sering mengganggu ketenanganmu. Bukan peristiwanya, tetapi reaksi batinmu. Tanyakan dengan jujur, apa yang sebenarnya sedang aku genggam terlalu kuat. Saat kesadaran ini muncul, jangan langsung memaksa diri untuk melepas. Rila bukan tindakan, tetapi keadaan hati. Ia tumbuh ketika kamu berhenti melawan kenyataan. Latihlah penerimaan kecil setiap hari. Ketika rencana berubah, ketika orang tidak sesuai harapan, ketika hasil tak seperti yang diinginkan, bernapaslah sejenak dan ucapkan dalam batin, "Aku menerima yang terjadi," tanpa menambah cerita. Lila menyempurnakan proses ini dengan memberi tanpa beban. Bukan hanya materi, tetapi perhatian, waktu, dan maaf. Memberi tanpa menunggu balasan adalah latihan terbesar melawan ego. Namun berhati-hatilah, Rila dan Lila bukan berarti membiarkan diri diinjak. Kelapangan tidak meniadakan batas. Justru dengan batin yang bebas, kamu bisa berkata cukup tanpa kebencian. Jadikan keheningan sebagai guru. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk diam, bukan untuk memikirkan masalah, tetapi untuk menyaksikan pikiran datang dan pergi. Disitulah kamu belajar bahwa tidak semua yang muncul perlu diikuti, dan tidak semua yang hilang perlu dikejar. Perlahan, kamu akan merasakan perubahan. Hati menjadi lebih ringan, emosi tidak lagi memerintah, dan hidup terasa lebih lapang. Rila dan Lila bukan tujuan akhir, ia adalah cara berjalan. Dan setiap langkah yang diambil dengan kesadaran adalah pembebasan kecil dari beban lama. Pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak yang berhasil kita genggam, melainkan seberapa ringan kita berjalan setelah belajar melepaskan. Rila dan Lila bukanlah pelarian dari dunia, tetapi cara paling halus untuk berdamai dengannya. Ia mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimenangkan, dan tidak semua kehilangan adalah kegagalan. Kita telah menyusuri maknanya, menyelami jejak sejarahnya, mengurai lapisan batinnya, dan menemukan bahwa inti dari semuanya bukan terletak di luar diri, melainkan di dalam kesadaran kita sendiri. Saat kita berhenti melawan yang tak bisa diubah dan berhenti menuntut dari yang tak bisa dimiliki, disitulah ketenangan lahir tanpa paksaan. Mungkin dunia tidak akan berubah setelah kamu memahami ajaran ini. Masalah tetap datang, kehilangan tetap terjadi, namun satu hal pasti berubah, caramu memikul semuanya. Rila adalah ketika hatimu tidak lagi memeluk luka. Lila adalah ketika jiwamu tidak lagi menyimpan hutang harapan. Dan ketika keduanya bersatu, kamu tidak menjadi kosong. Kamu menjadi penuh oleh kelapangan. Sekarang, aku tinggalkan kamu dengan satu pertanyaan sunyi. Apa yang masih kamu genggam, yang sebenarnya telah lama ingin kamu lepaskan? Jika bisikan ini menyentuh hatimu, luangkan sejenak untuk merenung. Bagikan perasaanmu di kolom komentar dan teruslah berjalan di jalan kesadaran. Karena barangkali kedamaian yang kamu cari bukan di depan sana, melainkan di tanganmu yang siap untuk terbuka.